Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2, dari yang akan kami bawakan yaitu Supply Chain Management dalam industri fashion. Sini kami mengambil salah satu brand fashion lokal Indonesia yaitu Erigo. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu pertama saya sendiri Jusna, saya sebagai moderator dan pemateri-pemateri dari kelompok 2 yaitu Iksania, Dilis Indayanti dan Muhammad Rizal Wajo. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Iksania. Kepada Iksania saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Jusna. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang pertama tentang deskripsi brand fashion Erigo. Erigo merupakan salah satu merek fashion yang diproduksi oleh pelaku usaha berkebangsaan Indonesia, Muhammad Sadat, sebagai founder dan CEO Erigo Star. Erigo merupakan produk atau merek fashion untuk aktivitas traveling dengan menggandakan desain dan kenyamanan pemakainya. Selanjutnya, pengukuran kinerja supply chain management. Pengukuran kinerja supply chain management atau SCM adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas operasi rantai pasokan. Salah satu sistem dan alat pengukuran yang umum digunakan dalam SCM, Key Performance Indicator atau KPI. Yang pertama, ladder time. Yang kedua, inventory turnover. 3, full rate. 4, order accurate. 5, on time delivery. 6, cost to serve. Ladder time yaitu waktu yang diperlukan dari pesanan diterima hingga produk diterima oleh pelanggan. Inventory turnover yaitu rasio yang menunjukkan berapa kali persediaan terjual dan diganti dalam periode tertentu. Full rate, persentase pesanan yang dapat dipenuhi dari stok yang tersedia. Order accurate, persentase pesanan yang dikirim dengan benar tanpa kesalahan. Selanjutnya, on time delivery, persentase pesanan yang dikirim tepat waktu. Yang terakhir, cost to serve, total biaya yang diperlukan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Selanjutnya itu analisis rantai pasokan industri fashion Erigo. A. Identifikasi area dengan dampak lingkungan pada brand fashion Erigo. Beberapa dampak lingkungan diantaranya: 1. Proses manufaktur. 2. Rantai pasokan dan logistik. 3. Distribusi dan penjualan. 4. Penggunaan dan pembuangan oleh konsumen. Proses manufaktur yaitu emisi udara dari penggunaan bahan kimia dan pembakaran bahan bakar. Yang rantai pasokan, penggunaan kemasan dan bahan pengiriman yang kurang ramah lingkungan. Distribusi dan penjualan, penggunaan listrik dan energi yang tidak efisien di toko-toko dan pusat distribusi. Penggunaan dan pembangunan oleh konsumen, timbunan pakaian bekas yang dibuang oleh konsumen. Selanjutnya, B. Pemetaan alur material dari sumber ke produk akhir. 1. Sumber bahan baku. 2. Produk tekstil. 3. Produk pakaian. 4. Distribusi. 5. Penjualan. Sumber bahan baku yaitu ada pemasok kapas atau serat sintetis sampai pabrik pemintalan dan penenunan. Yang kedua, produksi tekstil, pabrik pemintalan, pabrik penenunan, pabrik pewarnaan dan finishing. Yang ketiga, produk pakaian, pabrik pemotongan dan penjahitan sampai produk jadi. Yang keempat, distribusi, pabrik pakaian sampai distributor atau gudang pusat, sampai juga toko retail atau platform online. Yang kelima, penjualan, toko fisik atau online konsumen akhir. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Lilis. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu materi strategi untuk mengurangi dampak lingkungan. Pertama-tama kita akan mengidentifikasi dan evaluasi penggunaan bahan ramah lingkungan pada brand fashion Erigo serta contoh penerapannya. Yang pertama yaitu katun organik. Erigo menggunakan katun organik untuk koleksi pakaian mereka seperti kaos, kemeja, dan celana. Yang kedua yaitu serat daur ulang. Erigo menggunakan polyester daur ulang untuk produk-produk fashion mereka seperti jaket, tas, dan aksesoris. Yang terakhir yaitu pewarna alami. Erigo menggunakan pewarna alami untuk produk-produk mereka seperti pewarna nabati dari tumbuhan atau pewarna mineral. Selanjutnya yaitu B. Metode produksi yang berkelanjutan oleh brand fashion Erigo. Yang pertama yaitu produksi hemat air. Erigo menggunakan teknologi pencelupan kain yang lebih efisien seperti sistem pencelupan yang memanfaatkan residu
sirkulasi dan daur ulang air. Selanjutnya yaitu efisiensi energi. Erigo menggunakan mesin-mesin produksi yang hemat energi, seperti mesin tenun dan mesin jahit yang menggunakan teknologi hemat listrik. Ketiga yaitu manajemen limbah yang baik. Erigo memiliki fasilitas pengolahan air limbah yang canggih di pabrik mereka. Yang terakhir yaitu rantai pasok yang transparan dan bertanggung jawab. Erigo melakukan audit rutin terhadap pemasok mereka untuk memastikan praktik-praktik produksi yang berkelanjutan. Fokus pada penggunaan bahan daur ulang. Yang pertama, sumber bahan daur ulang. Dalam industri fashion, bahan daur ulang dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain yang pertama, tekstil pasca konsumen. Pakaian bekas yang dikumpulkan melalui program pengembalian pakaian dari konsumen. Selanjutnya, limbah tekstil yang dihasilkan oleh konsumen seperti sisa kain dari rumah tangga. Poin 2 yaitu tekstil pasca industrialisasi, yaitu limbah produksi dari pabrik tekstil dan manufaktur pakaian seperti potongan kain sisa. Selanjutnya, kain cacat dan atau tidak terpakai dari proses produksi. Ketiga yaitu plastik daur ulang, yaitu botol plastik PET yang diubah menjadi serat polyester daur ulang. Sampah plastik lainnya yang diubah menjadi bahan tekstil melalui proses daur ulang. Yang keempat, serat alam daur ulang. Serat kapas daur ulang yang dihasilkan dari pakaian bekas atau limbah kapas industri. Terakhir yaitu serat wol daur ulang dari pakaian bekas atau sisa produksi wol. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Saudara Rizal. Selanjutnya yaitu B, tantangan dalam mengintegrasikan bahan daur ulang. Yang pertama, kualitas dan konsistensi bahan. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, rantai pasokan dan logistik. Yang keempat, kesadaran dan penerimaan konsumen. Yang kelima, regulasi dan sertifikasi. Yang keenam, desain dan inovasi. Selanjutnya yaitu C, untuk mengatasi tantangan ini, Erigo dapat mempertimbangkan beberapa strategi. Yang pertama, kolaborasi dengan penyedia bahan daur ulang. Yang kedua, investasi dalam teknologi daur ulang. Yang ketiga, pendidikan dan kampanye konsumen. Keempat, desain untuk daur ulang atau design for recycle. Yang kelima, yaitu mendapatkan sertifikasi. Selanjutnya yaitu praktik produksi etis. Teori dan definisi praktik produksi etis Erigo, brand fashion ternama asal Indonesia, berkomitmen untuk menerapkan praktik produksi etis dalam operasinya. Hal ini dengan visi dan misi perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Ada beberapa poin yaitu fair labor practice atau praktik tenaga kerja yang adil. Yang pertama, upah layak. Yang kedua, jam kerja wajar. Yang ketiga, keamanan dan kesejahteraan. Yang kedua, yaitu sustainable resourcing atau sumber bahan berkelanjutan. Yang pertama, bahan ramah lingkungan. Yang kedua, proses produksi ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu social responsibility atau tanggung jawab sosial. Yang pertama, pemberdayaan komunitas. Yang kedua, pelestarian budaya lokal. Yang terakhir yaitu ethical business practice atau praktik bisnis etis. Yang pertama, larangan korupsi dan suap. Kedua, perdagangan yang adil. Ketiga, kompetisi yang sehat. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja berkelanjutan. KPI atau Key Performance Indicators untuk mengukur dampak lingkungan. Ada 5 poin. Yang pertama, carbon footprint. Yang kedua, water usage. Yang ketiga, waste generation. Yang keempat, energy consumption. 5, chemical use. Selanjutnya, metode untuk melacak dan melapor praktik etis. Yang ada 5 poin. Yang pertama, supply chain audience. Yang kedua, sustainability responsing. Yang kedua, sustainability reporting. Yang ketiga, blockchain teknologi. Yang keempat, third party certification. Yang kelima, stakeholder engagement. Rencana implementasi dan timeline biaya manfaat dari implementasi strategi berkelanjutan. Untuk poin yang pertama, implementasi strategi berkelanjutan oleh brand fashion Erigo yang memiliki berbagai biaya dan manfaat yang dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, investasi awal, pelatihan karyawan, sertifikat dan audit, perubahan proses, dan kerjasama pemasok. Yaitu investasi awal mencakup biaya untuk membeli teknologi dan peralatan baru yang ramah lingkungan. Yang kedua, ada pelatihan karyawan, biaya untuk melatih karyawan tentang praktik produksi dan manajemen berkelanjutan. Yang ketiga, ada sertifikasi dan audit, itu mencakup untuk biaya untuk mendapatkan sertifikat dari pihak ketiga dan melakukan audit rutin. Yang keempat, ada perubahan proses biaya. Yaitu biaya untuk mengubah proses produksi dan rantai pemasok agar lebih berkelanjutan. Kelima, ada kerjasama pemasok. Biaya untuk mengembangkan hubungan dan
pemasok yang mematuhi standar berkelanjutan. Yang kedua, yaitu manfaat dari implementasi strategi berkelanjutan. Penghematan biaya jangka panjang, yaitu pengukuran biaya energi, limbah, dan penggunaan bahan baku. Yang kedua ada reputasi dan brand image lingkungan, yaitu peningkatan reputasi dan daya tarik merek di kalangan konsumen yang peduli lingkungan. Kemudian ada 3, patuhan regulasi, pemenuhan peraturan lingkungan yang dapat mengurangi resiko, hukum, dan denda. Yang keempat ada inovasi dan efisiensi operasional, inovasi dan desain produk dan proses produksi yang dapat meningkatkan efisiensi. Yang kelima ada akses ke pasar baru, akses lebih ke pasar dan pelanggan yang menuntut untuk proses berkelanjutan. Selanjutnya yaitu benchmarking atau perbandingan. Di sini kami membandingkan 2 brand fashion lokal, yaitu Erigo dan Lea Jeans. Apa sih yang membedakan Erigo dan Lea Jeans? Perbandingannya bisa dilihat dari sejarah dan latar belakang, kemudian segmentasi pasarnya, kemudian harganya, terus desain dan gaya, yang terakhir ada kualitas dan material. Untuk Erigo itu dia berdiri sejak tahun 2013 sampai saat ini. Sedangkan Lea Jeans ini merek yang sudah lama, lebih tua daripada Erigo, memiliki sejarah panjang di industri pakaian. Kemudian segmentasi pasarnya. Segmentasi pasar itu Erigo lebih menyasar pasar yang trendy, yang berkaitan dengan anak muda, yang dinamis, sedangkan Lea Jeans berfokus pada segmen yang mereka cari, yaitu segmentasi yang mencari kualitas yang tinggi. Selanjutnya ada harga. Dari harga, Erigo cenderung lebih terjangkau dan kompetitif di pasar. Sedangkan Lea Jeans ini biasanya memiliki harga yang lebih tinggi sesuai dengan kualitas dan ketahanan merek yang mereka tawarkan. Kemudian ada desain dan gaya. Yang Erigo pastinya menawarkan desain yang lebih beragam, lebih modis, lebih kekinian, dan berfokus pada gaya sesuai dengan gaya anak muda. Sedangkan Lea Jeans itu lebih klasik dan fokus pada produk yang denim yang timeless. Yang kelima ada kualitas dan material. Nah, Erigo menggunakan bahan baku yang cukup baik untuk segmen harga mereka. Namun, mungkin tidak sekuat atau setahan lama seperti produk premium lain. Nah, untuk Lea Jeans dikenal dengan penggunaan bahan denim yang berkualitas tinggi dan produksi yang ketat untuk memastikan produk tahan lama. Nah, itu perbandingan antara brand Erigo dan Lea Jeans. Kita masuk pada kesimpulan. Sini kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan, yaitu kita menarik 4 kesimpulan. Yang pertama, pentingnya integrasi berkelanjutan, yang dimana implementasinya dan praktiknya berkelanjutan tidak hanya penting, namun juga untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial. Yang kedua, ada tantangan yang perlu dihadapi. Proses integrasi praktik berkelanjutan menghadapi tantangan yang yaitu seperti biaya awal yang tinggi, terus perubahan proses produksi dan koordinasi dengan pemasok untuk memastikan kepatuhan. Yang ketiga adalah metrik KPI itu penting. Kenapa? Penggunaan KPI yang tepat seperti jejak karbon, penggunaan air, dan manajemen limbah itu membantu Erigo untuk mengukur dan melacak kemajuan dan mencapai tujuan yang berkelanjutan. Yang keempat itu adalah strategi implementasi yang efektif, yaitu rencana implementasi yang terstruktur termasuk pengembangan kebijakan, investasi teknologi berkelanjutan, pelatihan karyawan, dan kolaborasi dengan pemasok menjadi kunci dalam keberhasilan integrasi praktik berkelanjutan di seluruh rantai pasokan. Nah, dengan demikian, komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, Erigo dapat mengambil langkah-langkah konkret yang berkelanjutan yang lebih baik, memperkuat posisi mereka sebagai pelaku industri fashion yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Baik, ini referensi yang kita ambil. Terima kasih. Demikian materi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.